Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Quran, zaman memang kian berkembang. Dahulu dan sekarang tentulah sangat berbeda. Namun semakin berkembangnya zaman yang segalanya semakin mudah, efek sampingnya adalah semakin mudah juga kita untuk menemukan sumber-sumber dosa baru. Tak usah membahas hal yang lebih jauh seperti riba, zina, LGBT, dan lain sebagainya. Melalui tangan kita saja sudah sangat cukup untuk membuat kita terkena dosa besar maupun dosa-dosa jariah. Dan yang lebih parahnya lagi, kita semua sudah terbiasa berperan dan eksis di corong-corong dosa tersebut dan sudah dianggap lumrah. Padahal jika kita cermat dalam menggunakan semua fasilitas yang tengah berkembang ini, justru kita juga bisa mendapatkan amal jariah dari sana. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Amir Nur Baits. Semua media sosial yang kita miliki, Instagram, Facebook maupun yang lainnya, punya dua potensi. Bisa berpotensi mengantarkan Anda menuju surga dan sebaliknya mengantarkan Anda menuju neraka. Jika Anda gunakan itu untuk kerjasama dalam kebaikan, menyebarkan motivasi orang untuk beramal dan melakukan taat, bisa jadi pada saat kita meninggal kita tetap mendapatkan pahalanya. Sebaliknya ketika Anda gunakan itu untuk menyebarkan kemaksiatan, mengajak orang lain untuk bermaksiat, bisa jadi ketika kita meninggal dan itu belum hilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan dosanya disebabkan karena kemaksiatan orang lain. Hati-hati dalam penggunaan media sosial. Di situ ada MLM dalam masalah dosa dan pahala. Ada dosa jariah, demikian pula ada pahala jariah. Mari kita gunakan untuk kebaikan. Kita yang sudah dewasa ini tentu sudah bisa memilah-milih apa yang baik dan buruk dan tahu akan resiko juga efek dari keduanya. Namun bagaimana dengan anak-anak kita yang setiap harinya disuguhkan dengan racun-racun dunia seperti pornografi, adiktif games, hilangnya rasa malu, musik yang bising di mana-mana, bahkan kini menghafal lagu mengalahkan rasa ingin mereka dari menghafal Al-Quran. Semua tersuguhkan sejak mereka masih kecil. Padahal hal-hal yang mereka lihat dan lakukan itu akan dengan mudah mengantarkan mereka ke dalam api neraka bahkan tanpa mereka sadari. Psikolog Ibu Eli Risman SPSI juga menuturkan jelas tentang hal ini pada sidang pasal asusila di Mahkamah Konstitusi tahun 2017 silam. Di sana beliau menyampaikan pandangannya terkait dengan uji materi dalam pasal kesusilaan di KUHP. Menurutnya, perzinahan kini menjadi gaya hidup dan layaknya sebuah endemi di era digital. Jadi telah terjadi perubahan dari tahun 1918, gendak menjadi lifestyle. Bagaimana semua masalah ini bisa kita atasi menggunakan undang-undang yang lama. Ini kan kita bukan bicara sektoral, ini kita bicara kita sebagai bangsa. Berbagai upaya yang kami ini seperti saya menyamakan diri saya cacing tanah yang mulia. Bagaimanalah cacing tanah mau menyuburkan tanah kalau nggak ada hujan? Hujan itu adalah peraturan, bukankah hukum? Bukan hanya untuk menghakimi, tapi juga untuk mencegah. Bagaimana kami mencegah kalau perangkatnya tidak ada? Lelah sekali yang mulia. Jadi cacing tanah lelah sekali. Semoga apa yang kami kerjakan diridhoi Allah. Tapi kalau yang mulia tidak bersedia menerima permohonan judicial review ini, kita hancur sudah 3 generasi kalkulasikan. Pornografi bukan ruang individu. Zina telah jadi pandemi. Betul zina terjadi sejak dunia terkembang. But that's the an old wine now in the very new bar. Terima kasih banyak yang mulia. Terima kasih Bapak Ibu. Nampak dalam video tersebut, Ibu Eli menyampaikan begitu darurat dan kronisnya masa depan anak-anak kita jika terjadi salah pengasuhan dan juga jika anak telah terbiasa terpapar akan pornografi dan semacamnya seperti yang kita jelaskan di atas tadi. Yang bahayanya, hal ini sudah dianggap lumrah dan wajar di tengah masyarakat kita saat ini. Fenomena ini sesuai dengan hadis Nabi kita SAW bahwa Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mendengar dari Nabi SAW yang bersabda, akan datang pada umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar atau minuman keras, dan alat musik. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut merupakan satu dari sekian hadis tentang akhir zaman. Jika kita merujuk pada hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman, memang dapat disimpulkan bahwa dunia semakin hari akan semakin mengerikan. Bahkan kelak hingga pada puncak ujian dunia, yaitu
kedatangan Sang Dajjal. Sejak bumi ini Allah ciptakan, sejak Adam Allah ciptakan, sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari fitnah Masih Dajjal. Wallahi, kata Nabi, kalau saya hidup, saya yang akan membela kamu paling di depan. Tapi jika saya sudah tidak ada, setiap kamu harus bela dan jaga dirinya masing-masing. Lalu, siapa lagi yang akan menghadapi zaman itu jika bukan anak cucu kita kelak? Dan yang perlu diingat bahwa kitalah yang menentukan apakah anak cucu kita akan berada dalam kubu Imam Mahdi atau kubu pengikut Dajjal. Mengingat hal yang luar biasa ini, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menunda memproteksi dan membekali anak kita untuk menghadapi kerasnya akhir zaman selain dengan langkah sedini mungkin. Dan hanya kepada Allah lah kita berlindung dari semua racun dan ujian dunia ini, sehingga kita semua bisa selamat dan sampai pada akhir perjalanan di dunia ini, yaitu kematian. Maka dengan mengajarkan anak kita Al-Quran sedini mungkin adalah langkah pertama kita untuk memproteksi anak dari segala toksik dunia di masa kini. Mengajarkan mereka akan pendidikan agama juga menjadi dasar pembekalan diri anak-anak kita agar tidak mudah terbawa oleh arus dunia yang kian condong kepada kesesatan yang dianggap lumrah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Badrussalam berikut ini. Menghafal Al-Quran di masa kecil itu sangat penting sekali. Karena Al-Quran itu berkah. Ketika hati seorang anak diisi dengan Al-Quran, itu akan memberkahi hatinya insya Allah. Makanya kalau kita melihat salafus soleh, mereka berusaha untuk bagaimana anak-anak mereka menghafal Al-Quran dahulu sebelum mereka memulai menuntut ilmu Allah. Kenapa? Karena sangat mempengaruhi keberkahan hati mereka, akal pikiran mereka, demikian pula hidup mereka, karena Al-Quran itu barokah. Al-Quran menjadikan pelakunya mulia insya Allah. Bayangkan saudaraku, Nabi yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau diturunkan kepadanya Al-Quran. Bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, karena diturunkan padanya Al-Quran. Malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar, karena di malam itu adalah diturunkan padanya Al-Quran. Bayangkan, bagaimana kalau Al-Quran itu ada di hati-hati kita saudaraku. Maka berusahalah kita dengan berbagai macam cara supaya anak-anak kita hafal Quran. Sangat disayangkan sekali banyak kaum muslimin menjadikan anak-anaknya cinta nyanyian, sehingga akhirnya hatinya penuh dengan cinta nyanyian, padahal nyanyian tidak memberikan manfaat apa-apa. Kata Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba, yaitu cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Mari kita berusaha semaksimal mungkin, berlomba-lomba agar anak-anak kita, bahkan diri kita juga, untuk bisa menghafal Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti yang beliau katakan bahwa dengan menghafal Al-Quran sejak kecil, maka anak kita akan terberkahi secara otomatis dari berbagai sisi kehidupannya. Karena Al-Quran adalah berkah, semua yang berhubungan dengan Al-Quran mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keberkahan itu sudah kita dapatkan, insya Allah kita akan terproteksi dari keganasan masa akhir zaman ini. Kak, wahai para orang tua, para pendidik, dan yang menyimak video ini, dan siapapun itu, mari, ayo, hayu, jom, come on, untuk kita semua berjuang bersama menjadikan anak-anak kita seorang yang tangguh, seorang yang kuat, seorang yang cerdas, yang bertawakal, yang bisa mengaplikasikan hadis-hadis Nabi dan menjalankan perintah, juga menjauhi larangan Al-Quran. Karena keselarasan kehidupan yang sehat dan baik hanya akan terjadi jika kita semua mengamalkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan murni dan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan ikhtiar dan usaha kita semua, dan semoga sedikit penjelasan dan pembahasan ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk tetap berjuang menjadi para hafiz atau para penjaga Al-Quran. Sekian dulu untuk video kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.